Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wah wah wah. Mengapa Muhammadiyah tidak sepi dari sorotan dari para kaum paranwit, dari para kaum paranwit. Nah, ini adalah kaum paranwit Aswaja yang tentu saja merasa lahannya itu terganggu, sehingga berbagai macam, yaitu ingin menggambarkan kelompok-kelompok yang seolah-olah afiliatif ya ke Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi sorotan gitu, menjadi kritikan. Ya, itu sah-sah saja, asalkan kalau dikritisi juga tidak marah. Ini kadang-kadang bebas mengkritisi orang lain, tetapi kemudian orang lain itu dikatakan macam-macam gitu. Ya contohnya saya lah gitu. Begitu mengkritisi kelompok Aswaja itu, wow, ternyata banyak yang tidak bisa terima ya. Mereka kebakaran janggot. Jadi mereka ini kebakaran janggot. Terasa terusik lahannya, terasa terganggu lahannya. Nah, biasanya mereka ini karena kurang gaul menurut saya, dan kemudian terjadinya polarisasi di negara Arab ini berdampak ke Indonesia, sehingga orang yang berpikiran maju itu dianggap Wahabi. Nah, jadi akhirnya mereka ini terperosok ke dalam fanatik buta bahwa kelompoknya itu paling benar. Nah, ini ada seorang Gus. Kalau Gus ini biasanya turunan kiai, keturunan kiai. Aduh, paranoidnya terasa sekali ya. Kemudian bukan hanya Muhammadiyah yang disoroti, tapi bagaimana menggiring opini bahwa Muhammadiyah itu adalah Wahabi, termasuk dalam hal ini juga jadi sasaran adalah Ustadz Adi Hidayat. Padahal Ustadz Adi Hidayat ini biasa-biasa saja ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau saya melihat, kadang-kadang Ustadz Adi Hidayat itu digiring oleh banyak orang ya. Ada yang menggunakan Ustadz Adi Hidayat, ada pula yang memaki Ustadz Adi Hidayat, dan berbagai macam kelompok itu. Dan mereka sok pandai, sok tahu gitu, padahal cuman ya alumni pesantren saja gitu, yang dangkal ya, secara berpikirnya dangkal gitu. Kitabnya pas-pasan ya. Kitabnya pas-pasan, sehingga dia itu menjadi marah ketika mendengar bahwa Wahabi itu sesat. Jadi tidak bisa terima kehadiran Wahabi di daerah-daerah mereka gitu. Itu menurut saya sih bukan masalah Wahabinya, tapi masalah lahan makan. Itu menurut saya seperti itu. Nah, tapi ada baiknya kita dengar ucapan seorang Ustadz Gus Dafir ya, ketika berbicara berkaitan dengan Muhammadiyah. Nah, kita dengar baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kepada saya perihal tokoh-tokoh, penceramah-penceramah maupun ustadz-ustadz lah ya, yang belakangan kerap kali menghiasi media sosial. Sebut saja misalnya Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaan yang sangat menohok barangkali adalah, apakah Ustadz Adi Hidayat ini Wahabi?
atau pengikut Wahabisme, pengikut Salafi atau mutamaslif, salaf palsu sebenarnya ya. Atau betul beliau ini tokoh Muhammadiyah? Itu salah satu pertanyaan ya yang dikatakan salah palsu segala gitu. Terus kalau misalnya salah palsu ente apa gitu. Kalau saya begitu aja. Gus, kalau salaf itu misalnya salafi itu palsu, ente itu apa gitu. Mubtadi ya. Jadi kalau cuman mau berbicara begitu, Gus, itu tidak ilmiah sama sekali. Walaupun berusaha ditarik-tarik ke dalam hal yang ilmiah seolah-olah di dalam penyampaiannya itu sangat retorik sekali. Enggak, Gus. Cerminan ilmiah itu tidaklah kemudian melahirkan yaitu sikap antipati. Ini kan antipati, Gus. Masa Agus tahu palsu tidaknya dari mana gitu. Kan sama saja dengan Idrus Ramli, ya sama dengan ya siapa namanya tuh yang di Sumatera Barat tuh. Oh, Dr. Rozi Hasim tuh. Sama, Gus, nggak ada bedanya. Jadi pemahaman yang seperti ini menurut saya terlalu kampungan. Karena apa? Ketika mengoreksi seseorang bukan secara ilmu. Misalnya adu argumentasi soal agamanya gitu. Ini kan apa ya, tujuannya ingin memojokkan orang, bahwasanya orang yang tidak sepaham dengan Gus Dhafir itu adalah Wahabi gitu. Wow. Itu menurut saya terlalu dangkal, naif, dan memberikan kesimpulan bahwa Gus Dhafir itu artinya tidak memiliki nalar intelektual yang positif, tapi nalar intelektual yang negatif. Kalau negatif dari corona nggak apa-apa, Gus. Ini negatif dari kebenaran parah. Ya, jadi itu. Jadi dia menggambarkan bahwasanya ada salafi palsu, kemudian mempertanyakan Ade Hidayat, Gus sampai di mana sekolahnya gitu. Kalau cuma mampu retorika bahasa saja, saya kira datang aja lah ke Ustadz Ade Hidayat, saya sarankan ente itu. Bertanya lalu berdiskusi, apa tidak boleh berpikir pakai Quran dan hadis menurut ente? Terlalu naif ente itu. Justru di dalam Al-Quran tidak diajarkan untuk taat kepada mazhab, Gus. Silahkan cari satu ayat saja untuk taat kepada mazhab itu. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah itu taat kepada Allah dan Rasul. Nabi pun pesannya cuma dua, Quran dan As-Sunnah. Tidak seperti pikiran yang dikembangkan oleh Gus Dhafir, di mana Gus Dhafir itu berusaha yaitu menggambarkan kelompok lain yang berpegang kepada Quran dan As-Sunnah, padahal itu Madahibul Arba dari imam-imam itu pun berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah dan menghimbau kita mengikuti Quran dan As-Sunnah, Gus. Kok tiba-tiba kesimpulannya jadi Wahabi itu dari mana, Gus? Inilah, Gus. Jadi saya ingin menyetel Gus Dhafir ini biar tahu bahasanya dia lagi. Dia sebagaimana kita tahu atas pengakuan beliau sendiri. Baik, mula-mula begini. Kita perlu tahu apa bedanya Muhammadiyah dan Wahabi itu apa. Saudara, Wahabi ini mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir 1703, meninggal 1792. Yang pemikiran beliau sendiri nanti ditolak oleh saudaranya bernama Salman dan ayahnya sendiri, yakni Pak Abdul Wahab. Sampai di situ ya. Jadi menurut Gus itu, orang paham agama, memahami agama itu harus disetujui orang tuanya ya, Gus ya. Kalau Nabi, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Gus, sebagai seorang tokoh Mauhidin,
Itu orang tuanya kan nggak suka, Gus. Gimana kira-kira? Gus. Jadi pemikiran seperti itu mudah dipatahkan, Gus. Tidaklah seseorang yang berilmu itu ya harus disukai oleh orang tuanya, itu banyak, Gus. Banyak orang masuk Islam saja tidak disukai oleh orang tuanya, Gus. Dan tidak harus sama dengan orang tuanya, Gus. Kalau harus sama dengan orang tuanya, namanya itu ya Islam turunan. Jadi menurut saya cara berpikir itu memang harus dinamis, mau berkembang gitu. Kemudian tidak mudah memberikan justifikasi terhadap seseorang bahwa dia sesat hanya karena merasa terhimpit oleh dakwah-dakwah mereka gitu. Ada yang lebih besar, Gus, musuh Islam tuh. Kenapa? Wahabi yang jadi musuhnya, Gus. Dan selalu mengangkat Wahabi. Ada apa sebenarnya, Gus? Ini yang menurut saya terlalu naif. Bagaimana seorang yang merasa sebagai intelektual Muslim lagi, jadi intelektual Muslim lagi, kemudian terperosok kepada fanatisme buta. Kemudian antipati terhadap kelompok lain. Lalu berhenti pada kajian yang dilakukan oleh para pembenci. Yang nggak bisa lah, Gus, kalau seperti itu bisa menyimpulkan secara positif. Karena dari awal, gini, Gus. Jadi kalau seorang wanita misalnya, Gus, ya, secantik apapun wanita itu, ini wanita, ini kalau gambaran ya, secantik apapun wanita itu, kalau tidak disukai misalnya oleh tetangganya, pasti tetangganya itu akan menggambarkan berbagai macam cara agar wanita tersebut jadi musuh banyak orang. Ya itu sama, Gus. Pemikiran seperti itu muncul dalam benak pemikiran kaum Aswaja yang paranoid, ya. Jadi paranoid Aswaja, di kalangan paranoid Aswaja itu yang hidupnya merasa dikejar Wahabi, di antara salah satunya ente. Sehingga di cara berpikirnya ente itu begitu ada orang maju, lalu hatinya menjadi tidak tenang. Hatinya menjadi tidak tenang dan berusaha menggambarkan orang lain itu yang tidak disukainya, dalam hal ini Wahabi. Tapi itu bagus. Jadi makin jelas ya kedangkalan dan cara berpikir orang-orang di luar di dalam memahami kelompok lain. Bayangkan kalau misalnya pola ente itu dikembangkan. Organisasi Persis Wahabi, Muhammadiyah Wahabi, kemudian Al-Irsyad Wahabi gitu. Jadi termasuk Salafi Wahabi gitu. Ini mungkin juga di mata ente palsu nantinya semuanya. Lucu ya, lucu itu. Nah kita lihat lagi. Memang saya ini ingin mengkritisi, kan nggak apa-apa mengkritisi, dia juga berani berbicara ya di muka umum gitu. Baik, apa sebenarnya atau di mana titik temu Muhammadiyah dengan Wahabisme? Kita tahu Muhammadiyah ini yang cenderung kepada Muhammad Abduh tentu saja ya, seorang reformis. Beliau lahir 1849, meninggal 1905. Biar agak cepat. Abduh ini tokoh bersejarah tentu saja, yang sangat kental nuansa historisnya, sahabat Nabi, makam baki, pemuliaan kepada sahabat, Ahlul Bait dan lain-lain. Tetapi anehnya mereka merenovasi, maksud saya pemerintah Saudi ya, merenovasi, membangun, memugar makamnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka menolak itu ya, bahkan makam pun diperangi. Ini hemat saya, Wahabi ini lebih kejam daripada Hitler. Kita tahu Hitler ini dalam perang, yang nanti korban perang dunia kedua itu 60 juta orang, Hitler melarang memerangi kuburan, rumah sakit,
situs-situs sejarah, kemudian gedung-gedung parlemen, tempat ibadah dan lain-lain. Wahabi kuburan saja diperangi, orang mati saja diperangi. Karena khawatir. Gus, itu lucu Gus. Baru dari Gus Dofir saya mendengar seperti itu, kalau kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab direnovasi. Sampai sekarang saja kuburannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah ada orang yang mengatakan direnovasi. Ini pertama fitnah. Yang kedua berkaitan dengan kuburan. Masa seorang muslim seperti Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian Saudi itu dianggap lebih kejam dari Hitler? Apakah kemudian membantai ulama? Siapa yang dibantai ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Saya ingin tahu sejarahnya lah. Kalau hanya informasi dari Syiah, nggak tahu itu. Nah jadi ini berbicara ada hidayat tapi ngelantur kemana-mana gitu. Harusnya to the point bahwa ada hidayat Wahabi, gitu aja gitu. Muhammadiyah Wahabi. Kemudian ingin menggambarkan Muhammadiyah itu aja menurut saya. Tidak terlalu tajam runcing ke arah sejarah itu. Saya kira sejarah itu sudah terulang-ulang dari kelompok-kelompok lain ya, yang anti juga gitu. Menggambarkan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai kuburan itu, memang Ali bin Abi Thalib saja diperintah oleh Rasulullah untuk meratakan kuburan. Nah, coba. Illa tamastahu. Jadi Anda tidak menemui kuburan dimanapun melainkan diratakan dengan tanah. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu. Jadi naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyubna alal qabr. Jadi ini bukan pendapat ya, bukan kaul. Ada lagi naha Rasulullah, banyak itu hadis yang seperti itu yang intinya larangan memewahkan kuburan. Nah, kalau kita lihat kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang digambarkan itu tentu hanya daya hayal saja dari cara berpikir untuk menggambarkan kejelekan seolah-olah Wahabi seperti itu. Padahal tidaklah demikian. Ya. Jadi hanya sekedar kepalsuan, berita hoax menurut saya itu. Jadi bukan berita yang sesungguhnya. Jadi itulah yang kita lihat dari berbagai macam permasalahan. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahan yang terjadi di kalangan umat sekarang ini, nah ini ya, jadi kalau kita perhatikan tidak ada kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dibikin mewah, direnovasi dan segalanya itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Gus Dofir itu hanya sebuah kebohongan belaka itu. Harusnya Gus Dofir itu lebih pada pembicaraan, misalnya bagaimana ending dari Ustadz Adi Hidayat itu. Misalnya itu kalau digabung semua hanya pada kisaran 30-40 juta. Artinya ada lebih kurang 70 atau 80 juta kaum muslimin, umat Islam di Indonesia yang tidak jelas benderanya apa, mazhabnya apa. Oleh karena itu Wahabisme ini diimpor sekian banyak. Dengan pembinaan masjid, pembangunan masjid, rumah ibadah, kemudian buku-buku dibagikan gratis, kemudian beasiswa, gerakan-gerakan sosial, dan lain-lain yang sebenarnya ini juga banyak sekali ya support ya dari Saudi. Artinya ini pembicaraannya
apa ya, makin tidak jelas kemana arah pembicaraannya. Yang seharusnya tadi berbicara apa, konsisten. Muhammadiyah jelas intinya Quran dan As-Sunnah. Terus cara berpikir yang mentok itu langsung dicap Wahabi. Persis Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada mengatakan ada sampai 70 juta umat Islam itu yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Wow. Yang jelas siapa, Gus? Iya, jelas bid'ahnya ya, Gus ya. Aduh, ini cara caci maki apa ya? Model baru. Artinya berkedok seolah-olah ilmiah padahal tidak ilmiah. Sebenarnya ingin mencaci maki gitu dengan berbagai macam cara, menggunakan nalar, kemudian dikaitkan dengan Ade Hidayat, dikaitkan dengan Muhammadiyah. Kenapa tidak sekalian dikaitkan dengan Persis, dengan Al-Irsyad gitu? Karena mereka ini, artinya menurut Gus Dawfer itu tidak boleh orang berbicara Islam atas Quran dan As-Sunnah, harus ngikuti cara berpikirnya Gus Dawfer. Wah, ini justru melumpuhkan pemikiran maju. Tidak akan pernah maju umat yang terhadang oleh pemahaman yang ya sebenarnya puritan kedesaan nih. Puritan kedesaan menurut saya itu. Kalau puritan hadis nggak apa-apa, ini puritan kedesaan. Yang tentu saja jika kita ikuti cara berpikir Gus Dawfer ini, bukan makin kita mengenal sunnah, tapi makin jauh dari sunnah. Karena patokannya mazhab. Nah, tentu saja meskipun dari sisi perkataan, dari sisi kalimat tersusun rapi, tapi intinya kebencian gitu. Hanya ingin menggambarkan bahwa kita tidak boleh berbicara Quran, berbicara As-Sunnah. Padahal seluruh ulama dahulu kala itu 4 imam saja berbicara Al-Quran dan As-Sunnah. Mufassir berbicara Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada seorang pun mufassir yang tidak berbicara Al-Quran dan As-Sunnah. Tiba-tiba muncul justru kelompok sekarang ini yang mengajarkan fanatik buta agar bermazhab dan menjadi bendera atau ciri khas Islam. Masa begitu ciri khas Islam? Ciri khas Islam itu Quran As-Sunnah. Belum ada taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lan tadillu abada, madahibul arba wa kitabul ulama. Enggak begitu. Jadi aku tinggalkan 2 warisan selama engkau berpegang teguh keduanya tidak akan sesat selamanya, yaitu madahibul arba 4 imam dan kutubul ulama, misalnya kitab-kitab para ulama. Enggak, Gus, enggak dibilangin begitu. Tapi kitab Allah wa sunnati Rasul. Jadi kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu yang malah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meninggalkan kita, tetap saja diminta untuk berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ini yang Ahlus Sunnah yang mana, Gus? Apakah mereka yang fanatik kepada mazhab secara membabi buta sehingga yaitu menetapkan mazhab sebagai kiblat berpikir umat Islam? Dan itu menurut siapa harus bermazhab, Gus? Apakah Allah, apa Rasulnya? Nah itu, Gus, yang mungkin perlu dikembangkan pemikirannya juga. Saya juga bisa berpikir lebih frontal dari ente itu. Kalau cuman mau ngulas-ngulas sejarah gini-gini, itu terlalu itu. Saya sudah banyak pengalaman soal mengulas-ngulas itu. Jadi menurut saya seharusnya kebijakan lokal. Di masa Nabi kebijakan lokal apa yang itu dipertahankan dari kelompok-kelompok musyrikin? Kebijakan lokal itu di sekitar Ka'bah banyak dulu, Gus.
namanya berhala, patung-patung, semuanya dirobohkan itu. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib, bagaimana kuburan-kuburan, ya, kuburan-kuburan yang dilarang itu merobohkan. Kalau itu tempat malah, padahal itu tempat ibadah kaum musyrikin. Apa kemudian Gus pendapatnya tentang itu? Nah, jadi sekarang kebijakan lokal. Apa semua kebijakan lokal? Yang dimaksud tuh kuburan kebijakan lokal itu. Padahal syariatnya bukan seperti itu, Gus. Cara bikin kuburan. Kalau dulu kan kuburan memiliki satna, tempat pemujaan itu. Kalau di Mekah dulu misalnya ada kuburan-kuburan tinggi-tinggi, kemudian pakai kain penutup segala, itu kan yang digusur oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena memang Nabi tidak membenarkan. Nabi memang tidak membenarkan. Banyak hadis-hadis larangan membangun kuburan, apalagi bermewah-mewah dengan kuburan itu ya. Jadi mungkin itu, jangan kemudian mendingan itu uang. Menurut saya, bagaimana sih mengembangkan Islam agar cerdas anak-anak bangsa tentang Islam, jangan dicekoki dengan fanatik buta itu. Kemudian menuntut mereka bisa mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran. Menurut saya itu Gus lebih baik daripada kemudian intinya ini kemana ini bicara ke Ustadz Adi Hidayat kemana ya, saya nggak ngerti. Ini saja barangkali dari saya. Intinya dakwah sunnah berlanjut terus. Kun salafiyan, jadilah sebagai seorang salaf yang pembaharu. Itu dengan demikian bermanhaj salaf ini memang akan dibenci. Karena memang Islam tidak mengajarkan untuk bermazhab. Islam tidak pernah menuntut hamba-hambanya untuk mengikuti imam mazhab, tapi mengikuti landasan-landasan yang dipakai oleh mazhab, yaitu Quran dan As-Sunnah. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.